Hari ini kita membahas tentang dimensi 3. Bangun ruang, jarak pada bangun ruang. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta aktifkan tanda loncengnya. Kompetensi dasar: menentukan jarak dari titik ke titik, garis, dan titik ke bidang dalam ruang dimensi 3. Jarak pada bangun ruang. Secara umum, jarak adalah fungsi yang mengaitkan dua objek dengan sebuah bilangan real non-negatif yang memenuhi kaidah tertentu. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah pengukuran jarak antara dua titik karena semua jarak dibangun berdasarkan jarak ini. Pengukuran kedekatan bagian dari satu objek satu sama lain, itulah yang dinamakan jarak. Jarak adalah ukuran terdekat antara dua objek. Perlu diingat, pengertian jarak tidak sama dengan rute terpendek atau terdekat. Dalam geometri, objek tersebut dapat berupa titik, garis, dan bidang. Dengan demikian, jarak yang akan dibicarakan adalah jarak antara dua titik, jarak antara titik dan garis, jarak antara titik dan bidang. Yang pertama, jarak titik ke titik. Jarak titik A ke titik B dalam suatu ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis AB. Untuk mengukur jarak titik A dan titik B dilakukan dengan menarik garis lurus dari A menuju B. Panjang ruas garis AB merupakan jarak antara titik A ke titik B. Panjang ruas garis AB bisa diselesaikan dengan dalil Pythagoras. AB sama dengan akar AC kuadrat ditambah CB kuadrat sama dengan akar I kuadrat ditambah Y kuadrat. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Misalkan P merupakan perpotongan diagonal bidang ADIH, hitung jarak titik P dan titik B. Penyelesaiannya, perhatikan kubus ABCD EFGH. AH sama dengan akar AE kuadrat ditambah EH kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 32 sama dengan 4 akar 2. AP sama dengan setengah kali AH sama dengan setengah kali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Jarak titik B ke P sama dengan panjang BP. BP sama dengan akar AB kuadrat ditambah AP kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan akar 24 sama dengan 2 akar 6. Jadi, jarak dari titik B ke titik potong ADEH adalah 2 akar 6 cm. Jarak titik terhadap garis.
Jika sebuah titik berada di luar garis, maka ada jarak antara titik ke garis itu. Jarak titik A ke garis G dapat digambarkan dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Pertama, melalui titik A dan garis G dengan membuat garis AP tegak lurus terhadap garis G. Ruas garis AP merupakan jarak titik P dan garis G yang diminta. Jarak antara titik dan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tegak lurus garis. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Titik O adalah pertengahan FH. Hitunglah jarak titik C ke garis FH. Penyelesaiannya. Jarak titik C ke garis FH adalah CO. Bisa diperhatikan untuk gambar kubus yang berada di samping. Dengan titik O adalah pertengahan FH. Perhatikan segitiga COF. Siku-siku di titik O. CF sama dengan 5/2 karena CF merupakan diagonal sisi. OF diperoleh 5/2/2 karena ini merupakan setengah dari diagonal sisi. CO sama dengan, bisa kita mencari menggunakan aturan Pythagoras. Sama dengan CF kuadrat dikurangi OF kuadrat. CF kuadrat sama dengan 5/2 kuadrat dikurangi 5/2/2 kuadrat. CO sama dengan 50 dikurangi 25/2. Disamakan penyebutnya sehingga diperoleh CO sama dengan akar 75/2. Kemudian kita sederhanakan sehingga diperoleh CO sama dengan 5/2/6. Jadi jarak titik C ke garis FH adalah CO sama dengan 5/2/6. Jarak titik terhadap bidang. Definisi. Jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik itu dengan proyeksinya pada bidang tersebut. Perhatikan gambar di atas. G adalah proyeksi titik P pada bidang H. Jika PQ adalah jarak dari titik P ke bidang H, dalam kehidupan sehari-hari, amatilah sebuah lampu dalam ruangan yang menyala. Di manakah tempat lantai yang paling terang? Karena semakin jauh dari lampu, semakin rendah intensitas sinar yang diterima. Maka, dengan mudah dapat dipahami bahwa titik yang paling terang pada lantai adalah titik yang terdekat dengan lampu. Kita lihat contoh berikut ini. Diketahui balok ABCD EFGH dengan AB sama dengan 10 cm, AD sama dengan 8 cm, dan AE sama dengan 6 cm. Titik O adalah titik potong diagonal-diagonal bidang alas AD dan BD. Hitunglah jarak titik O ke bidang BCGF dan ke bidang EFGH. Jarak titik O ke bidang BCGF adalah panjang OR.
OR bisa diperoleh dari setengah kali SR. Sama dengan setengah kali, karena di sini untuk nilai SR itu adalah merupakan panjang sisi atau panjang rusuknya. Sehingga untuk OR diperoleh setengah kali 10 sama dengan 5 cm. Jarak titik O ke bidang EFGH adalah OT. OT nilainya sama dengan AE. AE sama dengan 6 cm. Sebab OT tegak lurus bidang EFGH. Jarak dua garis sejajar. Jika garis K dan L sejajar, maka dapat dibuat garis H yang memotong garis K tegak lurus di titik P dan memotong garis L tegak lurus di titik Q. Panjang PQ merupakan jarak antara garis K dan L. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut ini. Diketahui balok ABCD EFGH memiliki panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Hitung jarak antara garis CD dan garis EF. Penyelesaiannya, perhatikan balok ABCD EFGH. Jarak CD dan EF adalah panjang CF. CF itu merupakan diagonal sisi samping. Sehingga kita peroleh CF sama dengan akar BC kuadrat ditambah BF kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan 16 ditambah 36 sama dengan akar 52. Akar 52 ini kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 13. Akar 4 sama dengan 2, akar 13-nya tetap akar 13. Sehingga diperoleh 2 akar 13 cm. Jadi, jarak antara garis CD dan EF adalah 2 akar 13 cm. Jarak dua garis yang bersilangan. Misalkan, garis G dan garis H bersilangan. Jarak antara garis G dan garis H yang bersilangan itu dapat digambarkan dengan langkah-langkah berikut ini. Buatlah garis G aksen sejajar garis G, sehingga memotong garis H. Garis G aksen dan H memotong bidang V. Jarak dua garis yang bersilangan. Langkah yang kedua, buatlah garis K yang tegak lurus terhadap garis G aksen dan H. Garis K dan H membentuk bidang W dan bidang W ditembus oleh garis G di titik P. Buatlah garis melalui P dan sejajar garis K sehingga memotong garis H di titik Q. PQ tegak lurus terhadap garis G dan juga terhadap garis H. Sehingga panjang ruas garis PQ ditetapkan sebagai jarak garis G dan H yang bersilangan. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak garis AE dan garis CG. Penyelesaiannya, perhatikan cara menentukan jarak garis AE dan CG. Garis AE dan garis CG juga merupakan
dua garis yang sejajar. Jarak antara garis AE dan garis CG dapat digambarkan sebagai berikut. Buatlah bidang W melalui AE dan CG. Bidang W diwakili oleh garis bidang ACGE. Garis K yang tegak lurus terhadap garis AE dan garis CG dapat dipilih garis AC atau garis EG. Panjang ruas garis AC merupakan jarak antara garis AE dan garis CG sebagaimana diperlihatkan pada gambar di samping. Jarak garis dengan bidang sejajar. Ambillah garis G sejajar bidang V. Melalui garis dibuat bidang W yang memotong bidang V tegak lurus di garis H. Maka garis H adalah hasil proyeksi garis G. Jarak antara garis G dan garis H merupakan jarak antara garis G dan bidang V. Jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh berikut ini. Balok ABCDEFGH adalah panjang rusuk-rusuk AB sama dengan 5 cm, BC 4 cm, dan AE 3 cm. Hitunglah jarak antara garis AE dan bidang BCGF. Penyelesaian. Garis AE dan bidang BCGF merupakan garis dan bidang yang sejajar. Jarak antara garis AE dan bidang BCGF ditentukan oleh panjang ruas garis AB, sebab AB tegak lurus garis AE, dan juga tegak lurus bidang BCGF. Jadi, jarak antara AE dan bidang BCGF yang sejajar itu sama dengan panjang rusuk AB, sama dengan 5 cm. FP sama dengan 24/5 sama dengan 4/5 cm. Jarak antara dua bidang yang sejajar. Ambillah bidang V sejajar bidang W. Bila dibuat garis yang tegak lurus bidang V di titik P, maka garis G pasti menembus bidang W di titik Q secara tegak lurus. Panjang PQ merupakan jarak antara bidang V dan bidang W. Jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh berikut ini. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 5 cm, BC sama dengan 4 cm, dan AE sama dengan 3 cm. Tentukan jarak bidang ABCD dan bidang EFGH. Penyelesaian. Bidang ABCD dan bidang EFGH merupakan dua bidang yang sejajar. Jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH ditentukan oleh panjang ruas garis AE atau BF atau CG atau DH, sebab AE tegak lurus pada bidang ABCD
dan juga bidang EFGH. Perhatikan gambar di samping. Jadi, jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH sama dengan panjang rusuk AE sama dengan 3 cm. QR per AQ sama dengan sin alfa. QR dibagi 4 akar 2 sama dengan 2 per akar 6. Sehingga diperoleh untuk QR-nya di sini adalah 8/3 akar 3 cm. Untuk lebih tahu apakah kita sudah paham atau belum apa yang tadi saya sampaikan, maka silakan untuk kerjakan soal-soal berikut ini. Soal nomor 1, diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Misalkan P merupakan perpotongan diagonal bidang EFGH, jarak titik P dan titik A adalah berapa sentimeter? 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm, titik P pertengahan rusuk CG. Jarak titik A ke titik P adalah 3. Bidang alas 5 tegak TABCD berbentuk persegi panjang. AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 3 cm, dan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD adalah 6,5 cm. Jarak titik puncak T ke bidang alas ABCD adalah soal nomor 4. TABCD adalah 5 tegak lurus dengan alas ABCD berbentuk persegi panjang. Sisi-sisinya adalah AB sama dengan 8 cm dan BC sama dengan 6 cm. Sedangkan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 13 cm. Jarak dari T ke bidang ABCD adalah yang kelima. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak antara garis AE dan garis CG adalah jangan lupa untuk like, comment, dan